Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 112 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai firman-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab dia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Mereka menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman ini. Ya Tuhan sumber kebenaran, terangi hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran ini dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, amin. Kita belajar dalam tema lambang Roh Kudus. Ini adalah bagian yang ketiga dari doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Lambang Roh Kudus. Ada banyak lambang yang disebutkan dalam Alkitab yang diberikan kepada Roh Kudus. Lambang yang pertama yaitu angin. Dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 8 dan Kisah 2 ayat 2. Bagaimana Roh Kudus melahirkan orang kembali dan bagaimana Roh Kudus datang hinggap di atas orang percaya. Angin memberi kesejukan. Jika Roh Kudus hadir, maka akan ada kesejukan dan damai sejahtera di hati kita. Lambang yang kedua adalah air. Yohanes pasal 7 ayat 38, 7 sampai 39 dilambangkan dia bagaikan air yang mengalir. Ya. Air memberi kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Demikian pula orang percaya tidak akan bisa hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi mata air dalam kehidupan orang yang percaya yang terus memancarkan kebenaran. Lambang yang ketiga adalah merpati. Matius 3 ayat 16. Merpati melambangkan kejujuran, ketulusan, kesucian, dan kasih. Roh Kudus hadir ketika Yesus dibaptis dan dia hadir dalam bentuk burung merpati. Itu menggambarkan kejujuran, ketulusan, kesucian, dan kasih. Roh Kudus akan memberi kita kejujuran, ketulusan, kesucian, dan kasih Allah di dalam hati kita. Lambang yang keempat yaitu minyak. Kisah 10 ayat 38. Minyak berkaitan dengan pengurapan. Dalam perjanjian lama, segala sesuatu yang diurapi oleh minyak adalah sesuatu yang diasingkan untuk Allah. Jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kita adalah milik Allah dan diasingkan khusus untuk Allah. Roh Kudus di hati orang percaya menyebabkan hidupnya, tubuhnya diasingkan menjadi milik Roh Kudus dan milik Allah sepenuhnya. Lambang yang kelima yaitu api. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 3 dan 4 dan Kisah 1 ayat 8 ketika Roh Kudus turun menghinggapi orang-orang percaya di gereja mula-mula. Api sebagai lambang Roh Kudus menyatakan kehadiran kuasa Allah dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita sudah memiliki Roh Kudus. Dan jika Roh Kudus ada di dalam kita, kita juga memiliki kuasa Allah. Kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Lambang yang keenam yaitu meterai atau segel. Efesus 1 ayat yang ke-13. Roh Kudus memeteraikan hubungan orang yang percaya dengan Allah. Arti meterai
menjamin sifat asli dari sesuatu. Jadi kalau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya itu menjamin bahwa kita betul-betul asli anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Meterai juga menggambarkan tanda kepemilikan. Jika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya kita ditandai sebagai milik Allah. Bandingkan Roma 8 ayat 9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Meterai juga menyatakan menjamin keamanan. Jika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita pasti selamat atau keselamatan kita terjamin. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang disediakan bagi kita? Keselamatan. Kesimpulan yang kita belajar hari ini, Roh Kudus dilambangkan dengan 1, angin yang memberi kesejukan. 2, dilambangkan dengan air yang memberi kehidupan. Yang ketiga, dilambangkan dengan merpati yang memberikan lambang ketulusan, kejujuran, kesucian, dan kasih. Yang keempat, Roh Kudus dilambangkan dengan minyak, membuat kita diasingkan khusus bagi Allah. Yang kelima, Roh Kudus dilambangkan dengan api yang melambangkan kehadiran, kuasa, power Allah di dalam diri kita. Yang keenam, lambang dari Roh Kudus adalah meterai atau segel yang menjamin keaslian kita sebagai anak-anak Allah dan yang menyatakan bahwa kita milik Allah. Itu tanda kepemilikan. Kita benar-benar milik Allah. Menjamin keamanan keselamatan kita. Sebab itu, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang hidup di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau sudah hadir di dalam tubuh kami yang fana, di dalam hati kami. Penuhi kami. Kami mau menyukakan Engkau selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.